Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Bu. Nggih, sebelum memulai pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa langsung Ibu pimpin, berdoa dipersilahkan. Berdoa dapat diakhiri. Oke, bagaimana kabar anak-anak hari ini, Nak? Apakah ada yang tidak hadir? Baik, Ibu. Baik, Ibu. Rina izin. Baik, Ibu. Nggih, terima kasih, Nak. Tadi juga Nak Rina sudah menginformasikan ke Ibu, yaitu berhalangan hadir pada hari ini. Nggih, sebelum mengikuti pembelajaran, apakah anak-anak sudah sarapan pagi, Nak, sebelum mengikuti pembelajaran hari ini? Sudah, Ibu. Oke, bagus sekali ya. Dari ekspresi anak ini semua juga sudah semangat sepertinya mengikuti pembelajaran pada hari ini. Oke, sebelum memulai pembelajaran, ada yang masih ingat mengenai materi kita minggu lalu? Kita sudah membahas mengenai apa, Nak? Mohon izin, Ibu. Oke, silahkan, Nak Ovi. Jadi materi minggu lalu itu terkait ekologi, Ibu. Terkait komponen ekosistem juga interaksi di dalam ekosistem tersebut. Oke, bagus ya Nak Ovi, good. Berarti anak masih ingat mengenai materi yang sudah kita pelajari sebelumnya, dan Ibu juga yakin tidak hanya untuk Ovi saja, namun untuk semua anak juga sudah ingat mengenai materi-materi yang sudah kita pelajari sebelumnya. Dan pada pertemuan kali ini kita akan mempelajari yaitu mengenai sistem kardiovaskuler. Nah, salah satunya yaitu pada jantung. Adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini yang pertama yaitu setelah melakukan diskusi, anak dapat mengetahui apa itu jantung dan juga dapat menyebutkan bagian-bagian jantung itu sendiri. Oke, sebelumnya apakah anak tahu, Nak, bagaimana detak jantung saat misalnya anak sedang berolahraga? Mohon izin menjawab, Ibu. Oke, silakan Ovi. Jadi detak jantung kita pada olahraga itu akan meningkat, di mana denyut jantung per menit akan meningkat karena kita melakukan aktivitas olahraga, Ibu. Nggih, bagus sekali ya Nak Ovi. Nggih, dari tadi juga Ibu perhatikan Nak Ovi saja yang merespon, jadi Ibu harapkan untuk anak lainnya nanti juga ikut berpartisipasi. Nggih, sekarang Ibu juga akan bertanya, saat kapan biasanya jantung anak yaitu merasakan berdebar, Nak? Ibu minta bantuan untuk Nak Putri. Silakan Nak Putri. Baik, terima kasih, Ibu. Jadi, mohon izin untuk mencoba menjawab. Jantung berdebar itu saat kita merasakan cemas, kemudian saat berolahraga. Nah, saat berolahraga itu jantung akan bekerja lebih berat untuk memenuhi kebutuhan oksigen, Ibu. Oke, baik sekali Nak Putri, terima kasih atas tanggapannya. Dan selanjutnya Ibu akan menampilkan PPT, jadi mohon untuk anak dan semuanya fokus untuk memperhatikan. Oke. Mohon izin Ibu menampilkan PPT terlebih dahulu. Apakah sudah terlihat nggih, Nak? Sudah, Ibu. Oke, terima kasih, Nak. Nah, jadi ini merupakan salah satu yaitu jantung manusia. Nah, jadi jantung kita. Nah, untuk diskusi pada hari ini, Ibu sudah kemarin membagikan yaitu mengenai anggota kelompok di grup WA kita, di grup kelas. Untuk kelompok Ibu bagi menjadi 2 kelompok. Untuk kelompok pertama yaitu ada Nak Ovi, kemudian ada Nak Gita, Nak Andi, dan juga Nak Liza. Untuk kelompok 2 yaitu ada Nak Putri, kemudian ada Nak Febri, dan juga ada Nak Siska. Nah, terkait diskusi yang akan anak diskusikan yaitu mengenai apa itu pengertian jantung dan juga bagian-bagiannya. Jadi untuk waktu Ibu persilahkan anak mengerjakan, silahkan anak mempersiapkan alat-alat ataupun buku yang menunjang untuk anak mendiskusikan materi. Silahkan dikerjakan dari sekarang, Nak. Untuk kelompok 1 ataupun kelompok 2 ada kendala nih, Nak? Tidak, Ibu. Nggih, silakan Nak dikerjakan kembali.
Nggih, Nak, perhatian untuk anak-anak karena Ibu rasa waktu juga sudah cukup, Ibu akan minta bantuan perwakilan untuk kelompok 1 ataupun kelompok 2 untuk memaparkan hasil diskusinya. Dan Ibu harapkan untuk anak-anak yang lain fokus saat temannya yaitu menyajikan hasil yang sudah didiskusikan. Silahkan untuk perwakilan kelompok 1 ataupun kelompok 2, Ibu persilahkan, Nak. Baik Bu, mohon izin untuk menyampaikan. Nggih, Nak Andi. Jadi dari hasil diskusi kelompok kami, yang pertama mengenai jantung. Jantung merupakan organ berongga yang terdiri atas 4 ruangan yang berbentuk seperti kerucut dan tumpul dengan puncak di bawah miring ke sebelah kiri dan terletak di antara kedua paru-paru. Dan untuk bagiannya yaitu ada arteri pulmonalis kiri, kemudian trunkus pulmonalis, atrium kiri, katup semilunar pulmonalis, katup mitralis, ventrikel kiri, musculus papillaris, myocardium, vena cava inferior, ventrikel kanan, kemudian katup tricus spidalis, atrium kanan, sinus coronaria, kemudian vena pulmonalis kanan, vena cava superior, aorta ascendens, dan nah itu saja Bu, sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Terima Untuk kasih untuk kelompok. rekan-rekan yang ingin bertanya, saya persilakan. Terima kasih untuk kelompok 1. Untuk Andi dan juga rekan-rekannya, beri dulu tepuk tangan, Nak, untuk kelompok 1. Untuk kelompok 2, apakah hasilnya sama nih, Kak, atau ada yang berbeda? Sama, Ibu. Sama, Ibu. Bagus. Terima kasih, Nak. Untuk anak yang lain, apabila ada yang belum dimengerti ataupun ada yang ingin ditanyakan, Ibu persilahkan, Nak. Saya ingin bertanya, Ibu, kepada kelompok 1. Untuk Nak Liza, silahkan, Nak. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya ingin bertanya kepada kelompok 1, yaitu pada jantung bagian apakah yang mengandung cairan perikardial? Sekian, Ibu. Terima kasih, Nak Liza. Bagus sekali pertanyaannya. Untuk kelompok 1, Ibu persilahkan untuk menanggapi terlebih dahulu atas pertanyaan Nak Liza. Mohon izin, Ibu. Nak Alfi. Silahkan, Alfi. Karena Andi terkendala sinyal, jadi saya akan membantu menjawab. Jadi pertanyaan dari Lisa tadi, saya menanggapi di mana yang mengandung cairan perikardial itu adalah perikardium yang merupakan kantong yang terdiri dari lapisan ganda. Sekian jawabannya dari saya. Apakah bisa diterima untuk Lisa? Ovi, bisa. Terima kasih. Ya, sama-sama. Sekian, Ibu. Terima kasih, Nak Ovi, dan juga untuk seluruh anak, dan Ibu yakin juga untuk kelompok 2 dan juga seluruh anak juga sudah memperhatikan dan mencatat mengenai hal-hal yang perlu anak catat. Dan selanjutnya, untuk materi selanjutnya, apakah ada yang kurang dipahami, Nak? Ibu persilahkan apabila ada yang ingin ditanyakan, Ibu berikan kesempatan. Sepertinya jika tidak ada yang anak bertanya, sekarang giliran Ibu yang bertanya, Nak. Nah, jadi yang kita seperti anak-anak ketahui bahwa pada arteri ini merupakan dindingnya itu bersifat elastis dan juga tebal, Nak. Nah, pada arteri ini tersusun atas 3 lapisan. Nah, ada yang bisa menyebutkan 3 lapisan penyusun dari arteri tersebut, Nak? Saya, Ibu. Sepertinya tadi Nak Putri,
sempat menghidupkan mikrofon, Nak? Nggih, Ibu. Nggih. Silakan, Nak. Jadi mohon izin menjawab, Ibu. Adapun bagiannya yaitu ada tunika eksterna yang merupakan lapisan terluar yang terdiri atas jaringan ikat fibrosa dan tunika media yang merupakan lapisan tengah yang terdiri atas autopolos dan serabut elastis. Nggih, terima kasih Nak Putri. Nggih, karena tadi Nak Putri baru menyebutkan 2, untuk anak yang lain, apakah ada yang bisa menanggapi? Nggih, jika tidak, jadi langsung saja Ibu menambahkan lagi satu nggih, terkait penyusun yaitu pada arteri, seperti yang sudah disampaikan oleh Nak Putri, itu sudah bagus sekali, Nak. Nah, untuk yang lagi satu yaitu dinamakan tunika intima, yang merupakan lapisan dalam yang tersusun atas sel-sel yaitu endotelium. Nggih, dari tadi Ibu perhatikan niki Nak Febri off kamera, lagi on kamera. Apakah Nak Febri sakit nih kena, ataukah anak mengerjakan sesuatu yang lain, Nak? Tidak, Ibu. Nggih, jadi Ibu harapkan untuk Nak Febri jangan seperti itu lagi, nggih. Tidak hanya berlaku untuk Nak Febri saja, namun juga untuk anak-anak yang lain, Ibu tekankan bahwa dalam proses pembelajaran Ibu harapkan anak fokus. Jadi tadi Ibu perhatikan juga hanya seberapa bagian anak yang ikut berpartisipasi. Jadi Ibu harapkan untuk semuanya dan untuk pembelajaran berikutnya, Ibu harapkan tidak ada anak-anak yang lain-lain. Nggih. Jadi tidak apa, Nak, nanti saat anak setelah mengikuti pelajaran, anak bisa melakukan aktivitas dan kegiatan yang nanti anak lakukan. Namun dalam pembelajaran Ibu harapkan untuk anak-anak semuanya bisa fokus mengikuti pembelajaran. Apakah bisa dipahami, nggih, Nak? Nggih, bisa, Ibu. Nggih, karena waktu pembelajaran juga sudah akan berakhir, untuk selanjutnya, apakah ada yang ingin ditanyakan, Nak, sebelum Ibu memberikan tes esai? Nggih, jika tidak, sekarang Ibu akan memberikan tes esai kepada anak. Untuk tes esainya juga sudah Ibu kirimkan di grup WA. Ibu berikan waktu 2 menit untuk mengerjakan. Ibu berikan waktu untuk mengerjakan dimulai dari sekarang. Silakan dikerjakan, Nak. Nggih, Nak, karena waktu juga sudah selesai dan juga sudah beberapa anak sudah mengirimkan jawaban. Jadi Ibu mengucapkan terima kasih kepada anak-anak juga sudah mengikuti pembelajaran dengan baik pada hari ini. Jadi sebelum menutup pembelajaran, Ibu minta bantuan anak untuk merangkum materi pembelajaran pada hari ini. Untuk Nak Febri, Ibu minta bantuannya untuk merangkum materi hari ini, Nak. Nggih, Ibu mohon izin untuk Ibu dan teman-teman. Adapun materi yang sudah kita pelajari pada hari ini yaitu mengenai sistem kardiovaskuler yaitu jantung. Jantung merupakan organ berongga yang terdiri dari atas 4 ruangan yang berbentuk seperti kerucut dan tumpul dengan puncak di bawah miring ke sebelah kiri dan terletak di antara kedua paru-paru. Kemudian untuk bagian-bagiannya yaitu arteri pulmonaris kiri, kemudian kedua trunkus pulmonaris, ketiga atrium kiri, keempat katup semilunar pulmonalis, kelima katup mitralis, keenam ventrikel kiri, 7 musculus papillaris, 8 myocardium, yang ke-9 vena cava inferior, yang ke-10 ventrikel kanan, yang ke-11 katup tricus pidalis, yang ke-12 atrium kanan, yang ke-13 sinus coronaria, dan 14 vena pulmonalis kanan, dan 15 vena. Sekian Ibu, terima kasih. Terima kasih Nak Febri, bagus sekali ya.
Jadi Ibu juga sudah tadi mengirimkan LKS di grup WA, nanti bisa anak kerjakan, Ibu tunggu sampai batasnya jam 12 malam. Dan untuk materi minggu depan kita akan mempelajari yaitu terkait difusi, jadi Ibu harapkan anak-anak mempelajari materi yang terkait untuk kita pertemuan pada minggu depan, dan jangan lupa anak tetap menjaga kesehatan, kemudian juga banyak-banyak mencari referensi untuk mendukung proses pembelajaran anak. Dan untuk hari ini, karena Ibu rasa pembelajaran sudah cukup, dan Ibu juga sudah yakin anak-anak semua sudah paham dan mengikuti pembelajaran hari ini dengan baik. Jadi sekian untuk pembelajaran hari ini, tetap jaga kesehatan dan mengikuti pembelajaran minggu depan dengan baik dan jangan lupa untuk belajar. Sekian dari Ibu. Sebelum mengakhiri pembelajaran, karena kita awali dengan doa, untuk menutup Ibu pimpin berdoa, dipersilahkan. Berdoa dapat diakhiri. Oke, sekian untuk pertemuan kita pada hari ini. Ibu ucapkan terima kasih. Terima kasih, Nak. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Baik, untuk teman-teman, sekian penampilan dari saya. Untuk teman-teman semuanya, apabila ada saran dan masukan, saya persilahkan. Mohon izin restu. Oke, silakan, Novi. Baik, jadi mohon izin juga untuk teman-teman semua. Saya ingin memberikan komentar kepada penampilan restu. Yang pertama untuk waktu restu itu 16 menit. Mungkin lebih semenit dari yang seharusnya, yaitu 15 menit. Kemudian untuk komponen keterampilannya sudah semuanya ditampilkan. Kemudian saya memberikan saran kepada restu pada saat siswa menjelaskan jawaban mengenai contohnya tadi pada Andi, dijelaskan jawabannya secara rinci, namun mungkin bisa ditampilkan gambar dari jantungnya dan dijelaskan bagiannya bagian ini, dua ini, biar bisa lebih terfokus pembelajaran dengan siswa yang lainnya. Biar tidak bingung, soalnya kan tadi dijelaskan oleh Andi itu sangat banyak. Jadi mungkin bisa ditampilkan dengan gambar agar mendukung pembelajaran dan agar lebih menarik. Mungkin sekian dari saya, Restu. Terima kasih. Terima kasih, Ovi. Untuk rekan-rekan yang lain, apakah ada saran dan masukan? Saya persilakan. Tidak, Restu. Cukup, Restu. Terima kasih.